Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini sayang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin ya. Nah, selain itu tetap semangat, luruskan niat. Dari pagi sampai siang kita akan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita cari mudah-mudahan bisa kita dapatkan dengan baik ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Wiwi. Kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia dengan subtema lingkungan dan manfaatnya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah komik. Ibu yakin di antara kalian pasti sudah banyak yang tahu apa itu komik. Ya, karena rata-rata di usia kalian ini biasanya menyukai komik, yaitu cerita-cerita yang ada tulisan kemudian disertakan banyak gambar-gambar yang menarik ya. Tapi ada nggak sih yang tahu arti dari komik itu apa sih? Nah, mungkin kan selama ini kalian hanya tahu bentuk komiknya saja. Oh, buku komik itu seperti ini, tapi artinya mungkin ada sebagian yang belum paham. Ya, sama-sama kita pelajari. Arti dari komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna atau dipahami serta dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Nah, fungsi kata-kata pada komik itu ada beberapa. Satu, menjelaskan isi dari komik tersebut. Yang keduanya, untuk melengkapi. Ketiganya, memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata dalam komik biasanya disajikan dengan balon-balon kata. Nah, tentunya balon-balon kata itu memiliki fungsinya. Balon-balon kata dapat berupa biasanya narasi, percakapan atau perasaan dari tokoh tersebut. Ciri-ciri komik ada beberapa. Satu, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang berikutnya, proporsional. Teks dan gambar membuat pembaca seolah-olah terlibat secara langsung ke dalam cerita tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri komik itu menggunakan bahasa percakapan yang mudah untuk dipahami. Yang berikutnya, dapat bersifat kepahlawanan. Dan yang terakhir, menggambarkan penggambaran watak atau sifat secara sederhana. Tujuannya apa? Agar pembaca memahami pesan dari cerita. Oh iya, masih ada lagi ciri-ciri komik mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Nah, langkah-langkah untuk membuat komik ada beberapa, karena biasanya usia-usia seperti kalian ini ada yang sudah mulai hobi untuk membuat cerita. Biasanya kejadian atau peristiwa sehari-hari dituangkan dalam bentuk teks bacaan, dalam bentuk komik. Kalau kalian ingin membuat komik, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul komik ya. Yang kedua, tentunya kalian membuat sketsa. Yang berikutnya adalah memberikan tinta atau inking. Yang keempat, memberikan warna. Dan yang kelima, membuat teks pada komik yang tertulis dalam bentuk
balon kata di dekat gambar toko. Perhatikan gambar-gambar berikut, ada contoh pembuatan komik. Nah, ini tadi yang setelah menentukan tema kan kalian membuat sketsa. Jadi belum diwarnai, kalian bisa membuat sketsanya dengan menggunakan pensil terlebih dahulu. Jadi jika ada yang salah atau kurang bagus, kurang rapi gambarnya, bisa kalian hapus kembali. Ya, setelah kalian yakin gambarnya sudah bagus, baru kalian melakukan langkah berikutnya. Itu bisa kalian beri warna. Kalau komiknya, komik yang bergambar yang penuh dengan warna. Tapi biasanya komik itu ada yang tidak bermacam-macam warnanya, tapi hanya hitam putih saja. Artinya kalau membuat komiknya yang biasa, itu kalian membuat sketsanya dengan pensil, kemudian kalian lanjut dengan menebalkan sketsa tadi dengan pulpen atau spidol supaya lebih jelas, dan yang terakhir baru kalian buat kalimatnya pada balon kata. Tapi kalau mau membuat komiknya dengan berbagai warna supaya lebih menarik, berarti yang pertama pembuatan sketsa dengan pensil, lanjut kalian tahap berikutnya pemberian tinta dan pewarnaan pada sketsa. Nah, yang terakhir kalian memberikan teks percakapan ya pada balon kata di samping gambar tokoh. Itu ya Nak ya. Itu saja penjelasan tentang langkah-langkah membuat komik. Yuk, sekarang tuangkan hobi kalian. Mungkin kalau ada yang hobi membuat komik, tugas keterampilan proyek membuat komik dengan ketentuan yang terdapat pada buku pena halaman 2 ya. Kalian boleh membuatnya di kertas HVS atau di kertas apapun yang semenarik mungkin ya. Itu saja pertemuan kita hari ini sayang. Selamat melanjutkan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.